Tahan, tahan, kondusif, 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 kondusif. Tahan. Selamat siang, salam sejahtera, rekan-rekan sekalian. Hari ini kami menginformasikan, kami menyampaikan informasi bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Karena kami menyebut tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Ya pemirsa, Anda menyaksikan di layar kaca Anda sekarang adalah situasi di pagar depan Gedung MPR DPR Jakarta, situasi terkini di mana petugas kepolisian yang menggunakan tameng sedang berusaha mendesak sebagian pengunjuk rasa yang sudah berhasil masuk ke dalam halaman Gedung MPR DPR. Lempar-melempar terjadi antar pengunjuk rasa dan petugas kepolisian. Petugas kepolisian sudah mulai menggunakan tameng dan tongkat untuk menghalau pengunjuk rasa supaya kembali keluar dari dalam gedung MPR DPR. Saat ini terlihat pemirsa, pengunjuk rasa sudah kembali berada di luar pagar gedung DPR MPR karena didesak kepolisian, petugas kepolisian. Dan petugas kepolisian juga kembali mundur, berada kembali di posisi awal pada saat mendesak pengunjuk rasa yang tadi berhasil masuk ke dalam halaman dalam gedung MPR DPR. Ini adalah situasi terkini di pagar halaman depan gedung DPR MPR Jakarta. Sementara ini adalah gambar terkini dari pagar belakang gedung MPR DPR. Terlihat massa masih banyak yang berkerumun. Demikian juga dengan awak media yang berada di posisi pinggir di antara massa pengunjuk rasa dan petugas keamanan yang berjaga-jaga. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, mohon maaf saya kurang begitu sehat.
Ya, hari ini padahal ada sebuah momentum atau peristiwa yang sangat sangat penting ya, yaitu banyaknya demo masyarakat di DPR dan di Istana Presiden, teman-teman ya. Bagi yang nggak tahu ya, tadi di awal sudah saya setel footage demonya teman-teman ya, di situ di mana ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, bahkan artis-artis banyak yang turun teman-teman ya, seperti Reza Rahardian, sutradara film juga muncul ya, banyak sekali yang turun di situ. Dan saya minta maaf saya nggak bisa ikut turun, soalnya saya sebenarnya mau banget gitu ya, yang ada kayak begini tuh kesempatan gitu, tapi badan saya lemes sekali dan dari semalam saya buang-buang riak, darah semua di situ. Bahkan sekarang juga belum seger ya, badan saya belum fit teman-teman ya, tapi saya masih hanya memantau dari media sosial. Nah teman-teman, bagi yang tidak tahu, demo yang terjadi ini di DPR adalah tentang ya bagaimana MK itu sudah membuat sebuah putusan. Ya, MK ada putusan dari yang mengajukan judicial review ya ke MK. Judicial review apa di situ ya? Dua hal yang diputuskan. Pertama adalah terhadap ambang batas umur, teman-teman ya. Jadi umur yang orang di bawah 30 itu nggak boleh ikut pilkada. Sehingga kalau umur di bawah 30 nggak boleh ikut pilkada, apa yang terjadi teman-teman ya? Terjadi adalah Kaisang bisa gugur, bisa batal teman-teman. Karena kan Kaisang juga mencalonkan ya sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah. Sama siapa? Sama Ahmad Lutfi, ya polisi di situ. Nah teman-teman, kita lihat betapa akrabnya sekali, ini mesra sekali istana dengan polisi, teman-teman ya. Jadi kita semua sudah tahu lah bahwa bagaimana istana ini menggunakan oknum kepolisian untuk ya mewujudkan nafsu mereka di dalam kekuasaan. Jadi siapa-siapa yang menolak berkubu satu kubu dengan politik dengan istana di situ ya teman-teman ya, maka polisi akan datang, oknum polisi ini akan datang dan menggebuk mereka dengan keras teman-teman ya. Makanya saya sudah berkali-kali teriak tuh di situ. Bagaimana banyaknya oknum polisi teman-teman. Tadi pertama adalah ambang batas umur. Kedua adalah tentang batasan ya. Jadi parpol, ambang batas parpol untuk bisa mencalonkan ya. Jadi kalau sebelumnya itu harus ada 20%, ini dibatalkan yang 20% itu juga teman-teman ya. Jadi parpol-parpol kecil pun sekarang sudah bisa mengajukan calon-calon sendiri ya untuk dicalonkan dalam pilkada teman-teman ya. Nah, putusan MK ini datang ke DPR. Apa yang dilakukan DPR? Jadi DPR membuat sebuah putusan untuk menganulir putusan MK tersebut ya. Jadi DPR bersidang, baleknya mereka ya, bersidang dan memutuskan bahwa putusan MK ini nggak perlu digunakan. Wah, jadi putusan DPR ini menganulir teman-teman ya putusan MK. Sahkah ini? Tidak, nggak sah. Karena DPR itu ya, dia memang pembuat undang-undang, tapi dia nggak bisa menganulir putusan MK. Kalau dia menganulir putusan MK, seenaknya aja dong tiap kali MK bersidang terus dianulir, buat apa ada pengadilan?
Di situ buat apa? Di judicial review, ya. Jadi kita melihat bagaimana sesuatu yang tidak sah ini, ya, terjadi di Indonesia. Dan bahkan presiden pun ya ada berkata itu di media, saya lihat ya, bahwa presiden meminta masyarakat juga menghormati putusan DPR. Sudah ngawur gitu ya. Jadi kalau DPR udah memutuskan ngawur, melanggar hukum, tidak sah di situ, terus kita disuruh oleh presiden juga ikut-ikutan nggak benar. Ini udah salah, teman-teman ya. Tapi ini semua tuh sudah apa? Pusat ini yang sekarang rusak ini sebenarnya bumbu-bumbunya itu kita udah tahu dari jauh-jauh hari, teman-teman ya. Saya sudah sering meneriakkan. Saya sudah bilang DPR ini banyak sarang mafia, DPR banyak sarang mafia ya. Dimana kita lihat sekali dan sekali lagi akhirnya DPR karena dia merasa superpower dirinya, makanya dia merasa bisa menganulir keputusan MK, teman-teman ya. Dan bukan hanya DPR, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam tadi ya, kita ada cuplikan demo di situ. Kita lihat bagaimana polisi tidak mampu ya menampung atau polisi tidak mampu menghalangi keinginan masyarakat untuk melangsrak gedung DPR. Jadi akhirnya pintu gedung DPR rubuh di situ, teman-teman, dan mereka bisa masuk di sini ya. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan masyarakat ya itu jauh lebih besar daripada kekuatan Polri atau kekuatan aparat penegak hukum, teman-teman ya. Nah, saya mau berbicara di dalam ya, balik lagi di dalam demo-demo seperti ini, siapa yang dikerahkan untuk melindungi oknum-oknum DPR atau melindungi oknum-oknum istana? Iya, benar. Yang digunakan adalah kepolisian ya. Nah, kepolisian ini makin lama makin dilihat masyarakat ya menjadi momok, menjadi musuh, menjadi oknum-oknum yang dibenci oleh masyarakat ya. Saya sudah bilang dari jauh-jauh hari, saya meminta polisi ini untuk berubah ya. Ya, jangan lagi menjadi seperti sekarang ini pelindung-pelindung oknum. Seharusnya polisi ini menjadi pelindung masyarakat. Ya, itu yang kita lihat. Tetapi di dalam hal demo ini banyak sekali polisi yang melakukan kita bicara oknum polisi lah ya. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan represif, teman-teman ya, kepada saudara-saudara kita yang sedang berdemo di situ. Ada yang digebukin, ada yang dipukulin, segala macam lah di situ. Kita lihat di video-video tersebut ada itu kegiatan seperti itu. Ya, dan bukan hanya itu, teman-teman ya. Masyarakat ingin bertemu dengan DPR, mereka juga halang-halangi. Padahal DPR ini adalah wakil rakyat. Saya bingung makanya ya. Bagaimana seorang wakil rakyat, pelayan masyarakat ini justru malah dihalang-halangi untuk bisa ditemui oleh masyarakat ya. Negara kita tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Ya, tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita lihat bagaimana DPR berani melakukan hal ini DPR ini ada aktornya. Ya. Kalau kita tahu ada aktor-aktornya, ada tangan-tangan bermain, teman-teman ya, yang berusaha merubah susunan kekuasaan, susunan kekuatan. Teman-teman mungkin tidak lihat, tapi saya tahu contoh terakhirnya adalah dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar, teman-teman ya. Erlangga ini sangat kuat loh, tapi bisa mundur. Kenapa saya bilang sangat kuat? Sebelum dia jadi ketum, dia adalah bendahara umum ya Golkar. Jadi uang Golkar itu dia yang pegang, teman-teman. Ya, sangat kuat. Dan kita lihat dari Golkar ini yang mundur bukan cuma Erlangga Hartarto. Ya, beberapa tokoh lain mundur seperti Yusuf Hamka.
Padahal Yusuf Hamka ini adalah orang yang baik, teman-teman ya. Dia seorang minoritas Chinese juga yang membuka warung makan gratis, warung Baba Fung ya. Jadi banyak sekali kontribusi dia juga untuk masyarakat, termasuk dia dihutangi oleh pemerintah tuh triliunan, dan pemerintah tuh sampai sekarang nggak bayar hutang dia, teman-teman ya. Sangat disayangkan kalau kita bisa bilang ya. Jadi di mana Golkar kehilangan kader-kadernya yang baik, yang cintakan negara. Dan kalau kita lihat ketika pemilihan ketum baru di situ ya, ketum diangkat yang baru adalah Bahlil, muncul Jokowi pakai baju kuning ya. Itu memberikan isyarat ya, teman-teman. Memberikan isyaratnya itu apa? Sebelumnya Jokowi itu yang ada atau didukung oleh PDIP, sekarang Jokowi itu ngambil kontrol di Golkar, teman-teman ya. Dan dia memakai baju kuning di situ. Nah, ini pertanda yang sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang sangat-sangat penting? Kita ya harus tahu kenapa ada tangan Jokowi di sini ya. Makanya orang banyak yang bilang banyak tukang kayu. Ya kalau teman-teman nonton TikTok demonstrasi itu banyak sekali yang ke situ. Karena mereka nggak bisa melepaskan peran serta si tukang kayu ini ya, terlepas dari perubahan pergerakan di Golkar, teman-teman ya. Sekarang yang namanya presiden ya, kita lihat banyak presiden-presiden Indonesia turun dari presiden jadi apa dia? SBY turun dari presiden ya, masuk jadi ketua pembina Partai Demokrat. Megawati sekarang jadi ketua Dewan Pembina ya kan, PDIP ya. Jadi kita lihat banyak sekali mantan presiden itu yang setelah lepas dari presidensi itu mereka sebagai petinggi ya partai. Kenapa? Karena partai inilah yang bisa menjadi pengusung ya, raja-raja ya, pejabat-pejabat baru lah, dari presiden, gubernur itu bisa diusung oleh partai. Sedangkan Jokowi tidak punya partai sendiri yang dia ciptakan. Akhirnya dia ambillah ya, dia mungkin mau bergabung dengan Golkar, teman-teman ya. Anaknya dia satu kita sudah tahu, Kaisang masuk sebagai ketua umum PSI ya. Jadi kita lihat bagaimana gerakan-gerakan petinggi-petinggi istana ini, teman-teman ya, untuk masuk dan mengambil kekuasaan di partai ya, untuk menjadi apa? Kingmaker ya. Mereka tuh mau jadi kingmaker setelah keluar. Jadi sehingga mereka masih bisa dihargai dan masih bisa mengatur pemimpin-pemimpin yang ada itu untuk bergerak seperti yang mereka mau ya. Dan kita lihat bagaimana klasik sekali Jokowi ini untuk mempertahankan kekuasaannya, dia banyak menggunakan oknum polisi. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman ya? Teman-teman ingat ketika ada yang berkata vokal tentang Presiden Jokowi, yaitu Aiman ya. Nggak lama Aiman dipanggil sama Polda Metro Jaya ya, terkait pembicaraannya. Setelah itu akhirnya Aiman tutup mulut ya. Sekarang kita lihat nggak banyak bicara lagi ya. Nah, apakahnya Aiman? Tidak, teman-teman. Terakhir ini kita lihat lagi yang namanya Hasto ya. Hasto yang merupakan sekjen PDIP banyak bicara dan banyak menyindir Jokowi ya kan. Hasto menuduh, banyaklah hal yang dituduhkan oleh Hasto ya di situ ya, tentang Jokowi ini. Jadi apa yang terjadi dengan Hasto? Nggak lama kemudian dipanggil oleh oknum aparat penegak hukum juga, teman-teman ya. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana oknum presiden ini ya mungkin mencoba untuk
mendapatkan kekuasaan ini dengan menyingkirkan penguasa-penguasa yang ada melalui aparat penegak hukum, teman-teman. Ya, yang terakhir adalah Erlangga Hartarto. Saya yakin Erlangga Hartarto mundur tidak dengan ikhlas. Ya, maksudnya apa? Di balik mundurnya Erlangga Hartarto tuh pasti ada modus, pasti ada tangan-tangan yang bermain, oknum-oknum yang bermain, teman-teman, ya. Karena kita lihat sendiri dari rautnya si Erlangga itu, ya, dia nggak serak gitu dia turun, ya. Dia belum mau turun sebenarnya di situ. Nah, itu satu yang kita lihat, teman-teman, ya. Dan kedua, kita bisa lihat pendamping-pendamping Erlangga Hartarto itu yang sudah memberitahukan ke publik, ya, seperti Yusuf Hamka ini, dia udah bilang bahwa sahabatnya dia, Erlangga Hartarto ini, disuruh mundur ini ada dorongan untuk mundur, ya, ada tekanan untuk mundur, ada intimidasi untuk mundur, makanya dia juga mundur dari Golkar, teman-teman, ya. Di sini kita melihat, teman-teman, bagaimana, ya, oknum aparat ini penegak hukum, oknum aparat penegak hukum digunakan, ya, sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, ya. Dan orang-orang seperti saya, seperti lawyer yang perlu adanya peran serta polisi untuk membantu dalam menegakkan kasus hukum, ya, akhirnya tidak mendapatkan porsi share-nya dalam pelayanan Polri, ya. Alhasil apa, teman-teman, ya? Teman-teman lihat, alhasil banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan jasa kepolisian di situ, ya. Reserse bergerak berdasarkan orderan oknum, ya, oknum pejabat di situ atau oknum pengusaha, teman-teman, ya. Jadi polisi ini menjadi alat bayarannya mereka, teman-teman. Ya, ini yang kita lihat, ya, oknum-oknum polisi ini banyak yang bergerak seperti yang banyak saya tampilkan di video-video saya itu, teman-teman, ya. Masa ngurusin kasus sepele aja nggak bisa di situ, ya. Ini kita lihat. Kedua, teman-teman, ya, yang kita mau lihat dari hal tersebut adalah apa? Ya. Kita lihat bagaimana negara ini, ya, makin lama akan makin hancur tanpa disadari, ya. Dengan beraninya DPR menganulir putusan MK, ya, makin berani nanti oknum-oknum ini untuk, ya, ikut campur dan membatalkan putusan bagian lainnya. Jadi negara ini ada tiga unsur, teman-teman. Satu, unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, DPR ini legislatif, ya. MK ini yudikatif. Kalau yudikatif sudah membuat putusan, masa legislatif membatalkan di situ? Atau nanti eksekutif nggak mau menjalankan, ini kan, ya. Nah, disinilah akan terjadi kesulitan, teman-teman, ya. Dimana makanya si eksekutif ini diduga, ya, mempunyai pengaruh, mempengaruhi legislatif. Makanya ada mundur-mundur partai-partai, tokoh-tokoh yang mundur dari sebuah partai di situ, ya. Dan kita lihat bagaimana Bapak Presiden kita yang tercinta ini menggunakan kemeja kuning, ya, kita tahulah artinya, ya. Kurang jelas apa, Bapak Presiden kita tuh sudah memberikan signal-signal yang nyata, gitu, ya. Saya nggak punya apa-apa atau dendam pribadi ke presiden, nggak ada. Saya hanya mau negara ini baik-baik saja. Kalau saya melihat bagaimana terjadinya demo-demo yang ada sekarang ini, ya, kayaknya itu akan sangat mudah untuk dipakai untuk memecah belah bangsa, ya. Jadi oknum-oknum penguasa ini pasti akan menggunakan kekuatan itu daripada melawan pemerintah, dia pakai untuk melawan
aspek masyarakat lainnya. Maksudnya apa? Yang terjadi tahun 98, teman-teman. Ya, tahun 98 ini adalah modus dari oknum-oknum BIN. Ya, kita tahu di mana si tentara ini ya banyak yang disusupkan masuk ke demonstran, dan mereka inilah yang sebenarnya oknum-oknum ini ya yang membakar masyarakat lain, yang memperkosa ya etnis Chinese di situ ya, minoritas. Nah, ini digunakan untuk memecah belah bangsa itu sendiri supaya mereka ini nggak kuat ya. Jadi taktiknya dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang itu masih sama. Taktik yang digunakan oknum itu adalah divide et impera, teman-teman ya. Jadi politik mengadu domba. Ya. Jadi oknum penguasa yang mau berkuasa, dia juga sama, dia akan membenturkan ya, misalnya ketua umum partai yang sedang menjabat disuruh turun, nggak mau, dibenturkanlah dengan saudaranya, yaitu oknum polisi misalnya ya, untuk memeriksa, oh ada kasus nih, diperiksa, akhirnya dia mundur, dia takut di sini ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu saya lihat, teman-teman, situasi politik kita juga sudah tidak sehat. Ya. Jadi kita tahu situasi hukum tidak sedang baik-baik saja. Situasi politik kita lihat sekarang ini sudah memanas, tidak baik-baik juga, teman-teman ya. Tinggal apa? Tinggal menunggu runtuhnya situasi ekonomi. Itu nggak akan lama. Ya. Kalau politik dan hukumnya sudah berantakan, ya ekonomi juga nggak akan lama untuk ikut, teman-teman ya. Karena dengan situasi politik yang panas, situasi keamanan yang tidak memadai, otomatis ekonomi nggak bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana nanti pergerakannya juga dalam ISG ya bisa turun drastis karena kejadian-kejadian yang ada. Jadi saya mengisyaratkan kepada teman-teman ya, berhati-hatilah karena tanda-tanda resesi ini sudah makin nyata, teman-teman ya. Kerusuhan di mana-mana ini jadi salah satu pertanda dan bisa menjadi penyebab dari resesi ekonomi, teman-teman ya. Jadi jaga-jaga agar supaya, karena kalau terjadi resesi yang paling dirugikan lagi adalah masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas banyak duitnya, dia punya banyak logam emas, dia punya banyak mobil, dia punya banyak cash, nggak pusing dia ya dengan terjadinya resesi. Tapi yang dipusingkan, yang di stresin ini adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya uang untuk bisa bertahan, teman-teman, dalam resesi ya. Di sini makanya saya melihat daripada saya banyak keluar-keluar di bidang hukum yang ujung-ujungnya banyak yang banyak oknum-oknum yang merasa diganggu bakul nasinya ya, dan juga saya melihat banyak juga oknum-oknum yang tidak sependapat dengan saya di sini ya. Jadi saya berpikir udahlah, mendingan saya banting setir ya. Saya bukan menutup law firm saya tetap ada, tapi saya akan lebih meluangkan waktu di bidang keuangan, teman-teman. Kenapa? Saya merasa di bidang keuangan kalau nanti terjadi resesi, saya bisa menyelamatkan 1, 2, 3, 10 orang, itu akan lebih baik, teman-teman ya. Jadi saya mengajarkan mereka taktik untuk bisa bertahan dalam resesi, taktik untuk bisa menghasilkan uang di dalam resesi ya. Dan bukan hanya menghasilkan uang di dalam resesi, teman-teman ya. Bagaimana kita melipat gandakan dan menyuruh agar uang kita bekerja. Itu yang saya lakukan sekarang. Nanti saya sudah dapat visa untuk ke Cina, udah keluar, teman-teman. Jadi dalam waktu dekat saya akan terbang dulu ke Cina. Jangan sampai ada gosip-gosip ya. Karena saya tahu nih, biasanya kalau saya pergi ke luar negeri dipikir Alvin Lim takut, keluarlah sebuah fitnah lah di situ ya, bisa disebut ya, atau hoax ya.
bahwa Alvin Lim takut, Alvin Lim pergi ke luar negeri untuk kabur ke Amerika, ke China untuk kabur, atau Alvin Lim misalnya bergabung dengan tentara Cina atau pemerintahan Cina, ya itu hal-hal yang bullshit yang kayak begitu ya. Saya ke China itu karena untuk memeriksakan ginjal saya, teman-teman ya. Seperti diketahui di Indonesia itu sangat sulit untuk mendapatkan donor ginjal. Kalau ada yang memberikan donor sekalipun, mereka meminta uang atau meminta kompensasi ya. Bukannya saya nggak mau memberikan kompensasi atau uang, tetapi ya ada aturan undang-undang bahwa saya nggak boleh membeli organ. Maksudnya kalau ada orang, udah saya donorin, tapi kamu kasih saya uang 500 juta misalnya. Saya kasih dia 500 juta, saya ambil ginjalnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Jadinya saya dagang atau beli organ. Itulah yang namanya TPPO, ya, tindak perdagangan organ di situ. Nah, kalau seperti itu kan repot, karena kita jujur punya ngomong ya, siapa yang mau ngasih ginjalnya dengan istilahnya dengan tanpa pamerikan agak sulit ya teman-teman ya, kalau kita melihat di sana. Nah, dari situlah teman-teman, makanya saya mencari eksplorasi kesempatan di China. Di China, di sana ada rumah sakit yang bisa membantu mencarikan organ. Jadi mereka bisa dapat ginjal-ginjal itu dari tahanan-tahanan korupsi yang dibunuh ya. Yang dibunuh di mana ginjalnya diambil. Nah, ginjal itulah satu diberikan kepada saya ya. Semoga perjalanan saya bisa berhasil untuk mengatasi sakit ginjal ini, teman-teman. Karena komplikasi yang terjadi makin parah, dan saya sekarang nggak bisa berdiri lebih dari 5 menit atau jalan lebih dari 5 menit, itu pasti badan saya sudah ngos-ngosan ya teman-teman. Terus setiap malam juga saya kesulitan bernafas kalau tidur. Akhirnya ketika buang riak bercampur darah di situ teman-teman ya. Jadi banyaklah komplikasinya yang teman-teman mungkin tidak tahu, dan ada pengacara tolol di luar sana yang bilang saya pura-pura sakit apa segala macam ya. Ya semoga suatu saat mereka dikasih penyakit yang sama biar dia bisa tahu rasanya sakit gagal ginjal tuh gimana gitu loh ya. Masa orang udah cuci darah dibilang pura-pura sakit di sini ya. Jadi saya melihat hal seperti ini ya, di Indonesia tuh udah nggak bagus. Bahkan sesama pengacara pun nggak ada yang saling dukung ya. Kalau kita pengacara kayak saya misalnya, mau ayo kita buat gerakan sehingga semua pengacara tidak mau nyogok gitu, nggak boleh nyogok, nggak ada yang akan setuju Pak, karena mayoritas pengacara sekarang ini ya bisa menang karena sogok ya, karena suap di situ. Jadi teman-teman, saya berharap agar teman-teman bisa sehat selalu ya. Hati-hati teman-teman, kalau jalan-jalan keluar itu masih banyak-banyak demo atau banyak yang jangan lalui tempat-tempat yang banyak demo lah di situ ya. Dan juga teman-teman juga berhati-hati di dalam ekonomi ini, mulailah menabung teman-teman. Mulailah menabung. Bisa atau nggak bisa mulai nabung. Dan caranya gimana? Kalau kalian bilang, waduh, saya gajinya nggak cukup kalau ditabungin, oke. Maka kalian harus kerja pekerjaan kedua ya, dan gaji pekerjaan kedua itulah yang mungkin kalian tabung ya. Jadi misalnya kalian kerja pagi di mana gitu kan, malamnya kerja lagi terpaksa untuk biar bisa menabung teman-teman. Karena dengan kalian bisa menabung itu, nanti uang tabungan itulah yang akan berguna sekali untuk membuat Anda menjadi lebih sukses, lebih sejahtera, lebih makmur ya. Jadi jangan hanya stop dan kerja biasa-biasa aja, karena nanti saingan kalian akan makin banyak ya. Hidup kalian akan makin susah. Kenapa saya bilang makin susah? Ya ekonomi sekarang ini makin susah. Lulusan S1, S2 banyak tuh yang pengangguran ya teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman bahwa Ocean Center ini nantinya ya
Saya akan membuka 10 lokasi baru, teman-teman, question center ya. Dan saya berharap question center ini bisa menjadi memberikan konsultasi baik hukum maupun media maupun konsultasi keuangan, teman-teman ya. Jadi saya berharap agar keuangan masyarakat itu bisa juga terbantu dan terhindar dari resesi, teman-teman ya. Yang belum ikut seminar saya silakan ikut, tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa 4 bulan ke depan udah full ya. September, Oktober, November, Desember nih 4 bulan ini udah full book semua ya. Jadi nanti mungkin awal tahun depan tinggal tunggu lagi apakah saya masih bisa buka atau enggak di situ ya. Kalau memang masih bisa buka, silakan masuk untuk belajar ilmu keuangan dan ilmu menghadapi resesi. Bagaimana caranya di situ ya, teman-teman ya, untuk teman-teman bisa survive di kesulitan ekonomi ini nantinya ya, dan bagaimana diberikan jalan untuk bisa kaya, teman-teman. Banyak yang skeptik, saya sudah berikan tantangan. Bagi kalian-kalian yang skeptik, silakan ikut ya, ikut seminar saya. Kalau saya benar ya di seminar saya, berarti kalian mendapatkan ilmu yang hebat, ilmu bagus. Di mana ilmu tersebut Anda tidak mungkin kalah dalam trading, selalu untung ya, dan bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih antara 2-4% sebulan ya. Nah, kalau misalnya saya salah sekalipun, ternyata kalian trading rugi di situ ya, silakan kalian ngomong sama saya, kasih tahu buktinya, saya ganti uang kalian 10 kali lipat. Kan enggak ada rugi, toh win-win ya kan. Kalian bayar 15 juta biaya seminar, kalian bisa klaim dari saya 150 juta ya. Tapi selama ini sudah 75 orang atau sudah 3 batch yang selesai seminar saya, dan mereka semua tidak ada yang rugi, teman-teman ya, ketika mereka mengikuti teknik saya ini. Oke, teman-teman, be safe dan salam cerdas hukum.